Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran dari Bu Dinar untuk membahas tentang latihan soal UDBK atau UASDA kelas 9 ya. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi bagian yang kedua seperti yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang sebelumnya, gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat ke soalnya. Oke. Di sini nomor 1 ditanyakan adalah kalimat hubungan sebab akibat. Oke, hubungan sebab akibat itu adalah hubungan kausalitas ya. Kalau kausalitas berarti kita harus mencari di situ ada konjungsi kausalitasnya. Oke, kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 ada ya, di sini ada kata karena. Oke, ada kausalitasnya. Nomor 2 itu tidak ada ya. Nomor 3 ada oleh karena itu. Ya, masih ingat kan konjungsi kausalitas itu ada karena, oleh karena itu, dengan demikian gitu ya. Nomor 4 itu ada sehingga. Nah, sehingga itu juga salah satu termasuk dari konjungsi kausalitas. Sedangkan yang kelima itu tidak ada ya. Jadi di sana yang ada hubungan sebab akibat adalah nomor 1 karena, nomor 3 oleh karena itu, dan nomor 4 sehingga. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah ya. Selanjutnya nomor 2, dalam tulisan ini tidak akan mempersoalkan apakah barang yang dibeli itu telah menjadi miliknya atau belum. Di situ yang ditanyakan adalah perbaikan untuk kalimat bermakna ganda. Oke, kalimat bermakna ganda adalah kalimat yang memiliki kata dengan makna yang sama. Nah, itu maksudnya bermakna ganda ya. Di sana coba diperhatikan tentang yang kalimat perbaikan kalimat ini dalam tulisan ini ya. Nah, ada dalam tulisan ini. Di sana ada kata dalam. Padahal kalau sudah merujuk ke tulisan ini, maka otomatis di sana sudah di dalam tulisan tersebut. Jadi tidak lagi menggunakan kata dalam. Jadi yang C dan D itu salah ya. Ini tidak usah lagi pakai dalam karena nanti menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Kemudian antara A dan B. Di sana bedanya adalah di kata bukan dan kata belum. Nah, kita lihat di sana konteksnya itu adalah telah menjadi miliknya. Nah, kalau telah menjadi miliknya berarti itu bukan kata belum, tapi melainkan bukan dan juga iya, gitu ya. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, narasi teks wawancara. Oke, kalau seperti ini berarti yang dinamakan dengan narasi itu adalah mengubah ke paragraf ya. Mengubah ke bentuk paragraf. Nah, kalau mengubah ke bentuk paragraf berarti harus sesuai dengan ilustrasi yang ada di dalam soal. Oke, di sana itu kata kuncinya adalah minat baca yang rendah ya, dan juga masih terbuka kemungkinan untuk meningkatkan minat baca. Nah, di sana. Kayak kita lihat yang A. Yang A itu salahnya karena di sini ada kata sangat rendah sekali. Kalau sangat rendah sekali itu berarti tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam ilustrasi. Kemudian kalau yang C itu salahnya di tidak ada kemungkinan meningkat. Nah, padahal di sana masih ada kemungkinan ya. Jadi salah. Kalau yang D itu di sana juga ada kata rendah sekali, padahal hanya rendah saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, pesan yang harus disampaikan kepada ayahnya, ini konsep menjawabnya sama seperti nomor 3, yaitu kalian harus cari yang sesuai dengan apa yang ada di dalam ilustrasi. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi ya. Di sana kata kuncinya adalah berpesan agar ayahmu menelpon karena ada berita yang penting. Nah, di sana yang A salahnya adalah Pak Yuwono. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa itu adalah Pak Yuwono ya. Kemudian yang kedua, yang C itu di sini ada kata sekitar pukul 12. Nah, ini juga tidak ada
informasi tersebut. Kemudian yang C ini malah sangat tidak lengkap dan membingungkan. Padahal di sana pesannya jelas agar ayahnya itu untuk bisa menelpon kembali ke teman ayahnya tersebut karena ada berita yang penting gitu ya, gampang. Jadi kalau ada soal seperti ini, kuncinya adalah kalian harus teliti untuk mencari mana kalimat yang sesuai dengan yang ada di dalam ilustrasi. Kemudian selanjutnya urutan laporan yang tepat. Di sana antara nomor 2 atau nomor 3 dulu. Nomor 2 itu ikan lain di laut Indonesia. Ada kata lain, ikan lain. Berarti kan otomatis sebelumnya itu sudah harus ada kalimat sebelumnya. Nah, maka ini bukan menjadi sebuah kalimat pertama atau kalimat pembuka dalam teks laporan. Jadi otomatis adalah nomor 3. Selanjutnya kita lihat terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Lagi ngomongin terumbu karang, maka kita harus mencari juga yang berkaitan dengan terumbu karang. Kita lihat kalau nomor 4 ini masih menjelaskan ya, karena ngomongin terumbu karang ini, yang dimaksud ini adalah terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Kalau yang nomor 1 itu sudah ngomongin hal lain selain terumbu karang, padahal di sini yang dijelaskan duluan adalah terumbu karang. Jadi otomatis yang benar adalah setelah 3 itu 4 baru 1, tidak 1 dulu baru 4, karena harus urut ya sesuai dengan apa yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Selanjutnya nomor 6, perbaikan kata bercetak miring. Di sana ada kata diundang. Nah, kata diundang di sana itu adalah untuk para seminar, dan di sana itu mengharuskan untuk masuk ke ruangan atau diminta untuk masuk ke ruangan. Jadi di sana yang tepat adalah dimohon ya, bukan diajak. Kalau diajak itu kayak tidak harus. Kalau diajak kan ayo mau ikut enggak kayak gitu. Kalau disarankan ini boleh iya, boleh tidak. Boleh boleh dilakukan, boleh tidak. Padahal di sana konteksnya adalah diharapkan untuk masuk ke ruangan ya. Kalau diusahakan itu juga jauh dari konteks. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 7, cara mencangkok. Oke, ini adalah sebuah teks prosedur ya. Di sana yang pertama 3 atau 5. Kalau 3 kupaslah kulit batang. Ini sudah masuk ke kupas kulit batang. Berarti sebelum mengupas kulit batang, otomatis kita harus memilih batang pohon dulu yang baik. Berarti nomor 5. Terus setelah 5 antara B dan C sama-sama nomor 3 ya. Setelah 5 itu kupaslah kulit batang. Setelah kupas kulit batang, basahi tanah dengan air. Oke, di sini yang selanjutnya beda. Setelah basahi tanah dengan air, itu di sana tutuplah tempelan tanah atau tempelkan tanah pada batang. Nah, di sini ada kata kalau nomor 2, tempelan tanah tersebut. Nah, tersebut itu kan berarti kan tempelan tanah. Berarti harusnya sebelum kata ini, kalimat ini harus ada step untuk menempelkan tanah. Jadi otomatis yang nomor 4 terlebih dahulu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, gampang ya. Selanjutnya petunjuk lagi. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut, membuat tape singkong. Pertama mengupas singkongnya lalu dicuci. Ada kata lalu dicuci. Nah, di sini otomatis nomor 2 itu berhubungan dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Kalimat sesudahnya itu cuci kembali. Berarti kan lagi ngomongin cuci. Nah, kalau yang A itu jauh karena di sini malah ngomongin potong ya. Kalau yang B ini ada kata kunci sudah dicuci. Nah, keringkan singkong yang sudah dicuci. Nah, berarti kan berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau yang C ini malah tidak nyambung ya. Jemur singkong sampai kering itu kan tidak sesuai dengan kalimat nomor 1. Yang D juga malah potong singkong. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Selanjutnya 9, kalimat fakta. Fakta itu adalah sesuatu hal yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi terbukti kebenarannya ya, kalau itu adalah fakta.
Kapten Dwi Cahyani, backsetter pesawat jet yang mengalami kecelakaan saat gebyar Dirgantara Minggu. Ini sudah ada tanggalnya, berarti otomatis ini sudah terjadi ya. Kemudian hanya saja itu tidak ia utarakan langsung. Ia utarakan langsung berarti kan itu adalah sebuah kejadian juga sudah dilakukan ya. Dia melakukan apa? Dia melakukan untuk tidak mengutarakan kepada orang tuanya. Berarti kan itu telah terjadi ya. Kemudian 3, ini juga ada waktu yang menunjukkan waktu kejadian. Maka di sini juga merupakan fakta. Kalau yang 4 itu bukan fakta karena di sini ada kata menuturkan. Kalau menuturkan itu berarti adalah sebuah opini atau sebuah pendapat ya. Jadi yang merupakan fakta adalah nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya nomor 10, perbaikan ejaan. Oke, di sini adalah kalimat langsung. Masih ingat ya kalimat langsung? Penulisannya diapit dengan tanda petik, kemudian kalau itu sebuah pernyataan maka diakhiri dengan koma sebelum petik akhir. Nah, yang A ini sudah petik koma sebelum petik akhir, ini juga koma sebelum petik akhir. Kalau ini salah ya karena malah titik. Nah, jadi C ini kita blacklist. Kemudian doktor itu penulisannya tidak kapital semua, tetapi D-nya saja yang kapital. Berarti antara B dan D. Nah, bedanya di mana? Di sini ada kata calon presiden. Nah, calon presiden itu hanya menunjukkan jabatan. Kalau hanya menunjukkan jabatan, maka di sana penulisannya harus kecil semua, seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan pada pertemuan atau pembahasan sebelumnya. Gitu ya, bupati, presiden, calon presiden, kemudian sultan, dan lain sebagainya. Kalau memang hanya menggambarkan sebuah jabatan, maka dia harus ditulis kecil. Kalau ini kan Partai Demokrat itu karena partai yang diikuti dengan namanya, maka dari itu dia harus kapital. Tuh ya, harus diingat-ingat. Kemudian 11, perbaikan penulisan tanda baca. Oke, di sini ada kata seperti. Kalau sudah ada kata seperti, tidak lagi dibutuhkan titik 2. Karena titik 2 pada kalimat itu menunjukkan makna antara lain. Nah, padahal seperti itu sudah menunjukkan antara lain. Maka kalau pakai titik 2 akan menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Jadi yang A salah karena pakai titik 2 ya. Kemudian yang B itu salah karena setelah susu tidak ada komanya. Ini kan lebih dari 2, maka harus diberi koma sebelum dan ya, harus ingat. Kemudian yang C salahnya karena sebelum karena itu pakai koma. Karena itu kan konjungsi yang tidak membutuhkan kata ejaan atau tanda baca sebelumnya. Jadi nggak usah pakai koma, malah salah. Tapi langsung saja disukai orang karena tidak mengandung kolesterol. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti tidak pakai titik 2, sebelum dan pakai koma karena lebih dari 2, kemudian sebelum karena tidak pakai tanda baca. Gitu ya. Selanjutnya nomor 12, paragraf resensi. Resensi itu adalah ulasan ya, masih ingat ya, yang menyatakan kekurangan. Oke, gampang. Kalau di sini buku ini berisi tentang bla bla bla, ini berarti masuknya adalah isi buku. Ya. Kalau yang C, di sini istilah yang tepat untuk menyebut gaya penyajian informasi di dalamnya, bahasanya sederhana dan ringkas. Kalau sederhana dan ringkas ini masuknya ke sebuah kelebihan. Ya, kelebihan. Kalau yang D, ini juga buku ini cukup memadai, informasinya banyak, membantu. Ini juga merupakan sebuah kelebihan. Jadi yang merupakan kekurangan adalah di sini. Namun gambar yang disajikan tidak disertai penjelasan yang lebih detail. Itu adalah sebuah kekurangan. Selanjutnya, perbaikan penulisan huruf kapital. Oke, di sini ada kata negara berkembang. Negara berkembang yang berada di tengah-tengah kalimat itu tidak ditulis
kapital karena tidak merujuk pada negaranya, itu hanya sebutan saja. Maka jawaban yang benar adalah yang D karena tidak kapital semua. Ya. Gampang. Kemudian selanjutnya, perbaikan pilihan kata bercetak miring. Di sini ada kata grup. Oke, grup, kelompok, tim itu memang sebenarnya memiliki makna yang hampir sama, tapi konteks yang digunakan di dalam pemakaian kata tersebut itu berbeda. Kalau grup itu lebih ke di media, di sebuah media itu grup ya. Kalau kelompok itu di konteks yang lebih luas, contohnya kelompok masyarakat, kelompok etnis, dan kelompok suku, dan lain sebagainya. Kalau tim itu adalah sekumpulan orang yang memiliki visi yang sama untuk tujuan yang sama. Itu tim ya, bekerja dalam satu tujuan yang sama gitu ya. Jadi di sini kan konteksnya adalah pemberantasan korupsi. Kalau pemberantasan korupsi itu pasti adalah sebuah tim. Kenapa tim? Karena di sana memiliki sekelompok orang yang tergabung di dalam satu wadah dan mereka punya visi yang sama, yaitu untuk memberantas korupsi. Kemudian segera memeriksa jabatan yang terduga. Nah, di sini itu adalah kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu berarti di sana digunakannya imbuhan di, ya, diduga bukan terduga. Kemudian pemeriksaan itu dilakukan, bukan dipraktikkan. Kalau digelar itu adalah sebuah pagelaran, sebuah pertunjukan gitu ya. Kalau praktik itu berarti sebuah percobaan kayak gitu. Jadi konteksnya itu beda-beda meskipun mereka punya makna yang hampir sama. Oke. Selanjutnya, di sana perbaikan kalimat tersebut ini masih sangat tidak efektif ya. Kenapa? Karena banyak makna ganda. Di sana sudah ada kata banyak, tapi di sini juga banyak kata ulang. Nah, padahal kata ulang itu menunjukkan jumlah yang banyak. Oke, nah ini salah ya, karena tidak efektif. Kemudian kalau ini juga stasiun-stasiun televisi tidak usah menggunakan kata ulang yang berlebihan tuh ya. Antara B dan D. Kalau B dan D di sini bedanya di kata tentang. Oke, jadi di sini sebelum kata tentang itu kan kata kerja aktif, menyiarkan. Misalnya contoh lain adalah menceritakan gitu ya. Jadi kalau di sana kata kerjanya aktif, maka yang harus kalian tuliskan itu tidak usah menggunakan kata tentang lagi. Kenapa? Karena dia sudah aktif. Jadi langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi. Tidak usah kalian ngomong menceritakan tentang. Kalau pakai tentang, kalau apa? Kalau itu pasif, bercerita tentang gitu ya. Jadi kalau misalnya menyiarkan, menceritakan, menyalurkan, dan sebagainya yang aktif-aktif itu tidak usah menggunakan kata hubung tentang atau kata tambahan tentang. Itu ya konsepnya ya. Tapi kalau dia pasif, misalnya bercerita, itu bercerita tentang, kayak gitu. Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang D. Agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya 16 yang sesuai dengan data buku. Kalau teks ulasan yang sesuai dengan data buku, silakan kalian mencari kalimat atau paragraf yang memuat secara lengkap dan tepat. Ingat ya, tepat dan lengkap. Jadi harus semua unsurnya itu masuk, tetapi juga lengkap, tetapi juga tepat, tidak salah, tidak mengada-ada. Gitu ya. Kalau di sini asalahnya bahasa Belanda yang menjadi keistimewaan, padahal bahasa Belandanya itu malah menjadi kurang dipahami pembaca. Jadi tidak tepat ya. Kemudian yang B ini juga karena kosakata bahasa Belanda yang sangat mudah dipahami, ini tidak tepat ya. Kalau yang D di sini tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada tahun terbitnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ini adalah jawaban yang tepat dan lengkap.
Selanjutnya, konflik. Nah, konflik itu adalah sebuah masalah yang ada di dalam cerita ya. Berarti kita harus tahu dulu nih ceritanya kayak apa. Anton meminta cuti agar dapat menyelesaikan persoalan keluarganya. Maksudnya, ia ingin lebih lama berada di tengah keluarga, yaitu mengembalikan kegembiraan kepada anak-anaknya. Kini, yang membuat dia hancur adalah mencari orang sebagai pengganti ibu. Ibu telah kelihatan semakin rapuh, tentu semakin tidak cekatan untuk mengatasi dan mengarahkan kedua cucunya itu. Dalam hatinya muncul satu tekad, ia harus kembali ke laut, berlayar, mengarungi samudra luas karena laut sudah merupakan bagian dalam hidupnya. Nah, sudah terlihat ya di sana konflik yang muncul adalah konflik batin. Kenapa konflik batin? Karena konfliknya itu hanya dialami oleh tokoh tersebut sendiri. Jadi konflik yang dihadapi oleh diri sendiri itu namanya konflik batin, bingung antara segera mencari ibu pengganti istrinya atau mengarungi samudra kembali untuk bekerja. Sebuah kebingungan atas dirinya sendiri. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya 18, kalimat pertentangan. Kalimat pertentangan itu adalah kalimat yang menentang atau tidak menyetujui dari apa yang sedang dibahas. Kita lihat yang sedang dibahas itu adalah sudah beberapa minggu terakhir ini gajah-gajah liar merusak kebun dan tanaman milik warga. Nah, itu ya. Kemudian di sana yang menentang adalah untuk berbagai cara itu telah dilakukan untuk menghalau gajah. Itu kan bertentangan karena nomor satu itu gajah-gajah liar itu merusak hutan, tapi ditentang dengan telah dilakukan untuk menghalau gajah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 2. Selanjutnya, makna kata meremangkan. Nah, ini biasanya kalian banyak banyak keliru di sini. Biasanya kalau kalian mendengar kata remang itu biasanya langsung yang ini yang agak gelap kayak gitu ya. Nah, itu tergantung konteksnya. Jadi kita lihat dulu di sana itu di kalimat nomor 1 ini tertulis bahwa malam terasa berat, berarti kan malam hari. Malam hari itu kan gelap ya. Tetapi sinar bulan cukup untuk meremangkan. Di sana konteksnya adalah malam yang itu gelap, kemudian ada sinar bulan untuk menghasilkan remang. Berarti sinar bulan itu, remang itu artinya adalah membuat terang. Kenapa? Karena konteksnya adalah di malam hari yang kemudian ada sinar bulan. Beda dengan kalimat misalnya gini, pada saat siang hari, ruangan itu terlihat remang-remang. Nah, remang di sana maksudnya adalah membuat redup atau gelap. Karena itu konteksnya lagi di siang hari, tapi ruangannya malah kelihatan remang. Kayak gitu, paham ya? Jadi, remang itu memiliki makna yang banyak makna maksudnya, tapi tergantung sebagai konteksnya, tergantung konteks pemakaian kalimatnya. Jadi jangan langsung gegabah milih remang berarti membuat redup, karena di sini konteksnya adalah malam hari dan ada sinar bulan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah membuat terang. Selanjutnya, pola pengembangan kedua kutipan teks. Kita lihat yang pertama. Ketika ikan yang paling tua mendengar bahwa nelayan akan menangkap ikan-ikan yang ada di kolam, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan meninggalkan kolam dan berkata, "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Kita harus meninggalkan kolam ini. Nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua." Tetapi ikan yang paling muda tertawa dan berkata, "Kamu cemas tanpa ada alasan. Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Keberuntunganku akan menyelamatkanku." Ikan tertua meninggalkan kolam tersebut pada sore hari dengan seluruh keluarganya. Ikan yang paling muda tetap menolak untuk pergi. Nelayan tersebut pun datang dan menangkap semua ikan yang tertinggal di kolam. Keberuntungan ikan yang paling muda tidak menyelamatkan. Dia juga tertangkap dan dibunuh.
Oke, dari cerita ini kita bisa lihat ya bahwa ini bisa menampilkan garis besar cerita. Kalau garis besar cerita itu adalah peristiwa penting yang ada di dalam cerita yang ketika itu diungkapkan, maka ketika teksnya itu tidak full satu teks, tapi kita sudah bisa tahu bagaimana teks tersebut atau jalan cerita dari teks tersebut itu bisa dipahami. Itu garis besar cerita. Jadi memuat peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam cerita. Atau bisa juga mengisyaratkan ketegangan. Maksudnya ketegangan adalah konflik di sana ya. Konfliknya tadi apa? Karena mereka akan dibunuh oleh nelayan pada keesokan harinya. Berarti antara A dan C. Kita lihat nih teks yang kedua. Alkisah, hiduplah sekelompok ikan salem di lautan. Oke, sudah ada tersurat ya di sana di lautan. Maka itu menampilkan lokasi cerita. Jadi otomatis jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya 21, pernyataan yang merupakan keunggulan. Gampang, kalau keunggulan ini pasti kita cari yang merupakan kelebihan. Itu ada di kalimat nomor 4. Di sana tertuliskan membahas masalah yang rumit namun berhasil dengan penyampaiannya yang sederhana sehingga untuk memahaminya bisa jauh lebih mudah. Itu adalah sebuah keunggulan. Selanjutnya, ini maaf ya, bukan kalimat pertama tapi kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga ini adalah ini. Pada saat mengajar, Prof. Erno Rubik telah menyukai model nyata seperti kertas, kayu, karton, kayu, atau plastik. Oke, kita lihat perbaikan ejaannya. Di sana ada kata Prof. Erno. Prof. Erno itu berasal dari kata profesor, tetapi disingkat menggunakan kata prof. Kalau ada singkatan seperti itu, maka harus menggunakan tanda baca titik sebagai penjelas bahwa itu adalah sebuah singkatan ya. Berarti nomor jawaban yang A itu salah karena di sana tidak ada titik. Kemudian yang D juga salah ya karena tidak ada titik. Kita lihat antara B dan C. Di sana salahnya kalau yang B seperti masih ada tanda titik 2. Seperti yang tadi Bu Dinar jelaskan, kalau sudah ada seperti tidak perlu lagi tanda baca titik 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya 23, perbaikan kata berimbuhan yang bercetak miring, ini nasionalisme. Nasionalisme ini adalah kata sifat, padahal di sana sebelumnya adalah kata kerja. Kalau sudah ada kata kerja, maka yang dibutuhkan adalah objek. Objek itu bukan merupakan kata sifat, tetapi kata benda, nasionalisasi. Ya. Kemudian selanjutnya 24, bagian yang tepat untuk melengkapi teks. Berarti kita lihat kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Kalimat sebelumnya itu karena jasanya namanya diabadikan pada sebuah jalan di daerah Grogol menuju Tangerang. Titik-titik-titik, mula-mula ia dilatih di Tangerang. Oke, dia lagi ngomongin dilatih ya. Berarti sebelum dilatih, ini berarti mengungkapkan sebelum dia dilatih. Kita lihat, kalau yang A itu tidak lagi ngomongin berperang. Nah, jadi salah. Kalau yang B ini tidak lagi ngomongin melucuti senjata tentara Jepang. Oke, kalau yang D ini tidak lagi fokusnya ke Jepang mencari pemuda, tapi lagi ngomongin mogotnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sedangkan terakhir, di sana kata istilah yang tepat di Indonesia, homeschooling yang juga disebut sekolah rumah atau sekolah. Nah, kalau perorangan tidak ya, karena yang dimaksud di sini adalah konsep dari homeschooling. Dia adalah sekolah mandiri. Maksudnya mandiri adalah tidak bergantung kepada kebijakan kurikulum dari pemerintah. Karena homeschooling itu melayani bagaimana anak tersebut bisa ada kelebihan di mana. Itulah yang akan asah terus oleh guru yang bersangkutan. Gitu ya. Kita lihat. Sekolah rumah dianggap sebagai model titik-titik belajar. Oke, bisa pilihan, bisa alternatif. Tapi lebih ke alternatif karena makna dari alternatif itu adalah salah satu pilihan atau salah satu jalan belajar selain di sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Nah, itu tadi 25 soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan minggu lalu. Setelah Bu Dinar lihat nilainya malah semakin jatuh atau semakin jelek ya, lebih jelek dari yang bagian pertama. Nah, tidak apa-apa kalau dari Bu Dinar karena ini masih dalam proses kalian mendalami materi. Lebih baik mendapatkan nilai yang jeleknya sekarang daripada besok ketika kalian tes beneran gitu ya. Jadi Bu Dinar harap silakan nanti untuk pertemuan selanjutnya ketika Bu Dinar memberikan soal latihan yang lain dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, dikerjakan dengan teliti dan tidak usah tergesa-gesa. Ingat, nilai ini Bu Dinar gunakan untuk nilai rapot kalian. Jadi silakan gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bu Dinar tunggu nilai-nilai kalian untuk bisa meningkat ya. Jadi tidak usah langsung ke 100 atau 90 itu tidak, tapi menunjukkan saja proses yang baik atau proses peningkatan yang ada di dalam diri kalian kayak gitu, dan tetap saja harus dikerjakan secara jujur. Begitu ya. Demikian untuk pembelajaran kita pada video kali ini untuk pembahasan soal bagian yang kedua. Nanti silakan di pertemuan selanjutnya kita bisa mencoba lagi di pendalaman materi yang selanjutnya gitu ya. Dan insya Allah nanti Bu Dinar juga akan terus kembali dengan video-video pembelajaran untuk kalian yang mungkin tadi ketinggalan Zoom meetingnya atau tidak punya kuota untuk Zoom meeting, atau kalian mungkin akan merefresh kembali penjelasan dari Bu Dinar yang ada di Zoom meeting. Bu Dinar harap kalian tetap bersemangat karena sebentar lagi ujian yang sesungguhnya akan kita lewati bersama-sama. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bu Dinar akhiri cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.